Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik-baik, Kak. Kabar baik. Baik, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu Kabar baik, Ibu. agar dapat membawa kita dalam doa buka untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini. Risna mungkin? Iya, siap, Ibu. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, atas berkat dan bimbingan-Mu, sepanjang malam tadi pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kami. Semoga Engkau selalu membimbing dan menuntun awal, pertengahan hingga akhir kegiatan kami. Namamu kami tetap puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi sebelum masuk dalam pembelajaran hari ini, Ibu mau menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari konsep wilayah dan pewilayahan. Tujuan dan manfaatnya itu mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada setiap daerah. Sebelum masuk dalam pembelajarannya, Ibu ingin bertanya apakah ada yang mau tahu apa itu konsep? Saya Ibu. Silakan. Baik Ibu. Konsep berarti pengertian gambaran mental dari objek, proses, pendapat atau paham, rancangan atau cita-cita yang telah dipikirkan Ibu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ana. Jadi konsep itu merupakan suatu tatanan atau struktur supaya sebuah kegiatan dapat berjalan dengan baik. Pengertian wilayah itu sendiri, wilayah merupakan suatu tempat yang memiliki ciri-ciri keseragaman internal atau internal uniformity atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Pengertian pewilayahan. Pewilayahan itu merupakan sebuah proses membagi ruang menjadi beberapa bagian. Pengertian pewilayahan. Pewilayahan itu merupakan sebuah proses membagi ruang menjadi beberapa bagian untuk melakukan regionalisasi atau pewilayahan suatu bagian permukaan bumi dengan berbagai macam cara, yaitu dengan menggunakan aspek tertentu yang dimiliki secara bersama-sama oleh beberapa bagian permukaan tersebut sehingga antar permukaan bumi tersebut menjadi relatif homogen. Tata ruang sendiri merupakan wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun yang menunjukkan adanya hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang berupa rencana-rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan. Klasifikasi wilayah itu ada 4. Yang pertama, wilayah formal. Wilayah formal itu merupakan konsep wilayah homogen yang lebih menekankan pada aspek homogenitas atau kesamaan dalam kelompok dan memaksimumkan perbedaan antar kelompok tanpa memperhatikan bentuk hubungan fungsional atau interaksi antar wilayah-wilayahnya di dalamnya. Pada awalnya kriteria yang digunakan adalah kondisi fisik, misalnya topografi, iklim, atau jenis vegetasi. Kemudian kriteria berkembang menjadi kriteria ekonomi, seperti industri atau tipe pertanian. Klasifikasi yang kedua ialah wilayah fungsional. Wilayah fungsional merupakan suatu kawasan geografis yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan suatu wilayah yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Misalnya, suatu wilayah lereng pegunungan mulai dari lereng atas sampai dengan lereng kaki
disambung dengan daerah-daerah rendah sehingga akhirnya tepi pantai. Yang ketiga, wilayah administratif. Wilayah yang ditentukan berdasarkan lingkungan kerja perangkat pemerintah dalam menyelenggarakan tugas atau wewenang di daerah yang bersangkutan. Wilayah administratif di Indonesia biasanya berupa desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan negara. Yang keempat, wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan atau planning region atau programming region sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Misalnya, wilayah perencanaan dari aspek ekologis adalah Das Cimanuk, Das Berantas, Das Citandui, dan lain sebagainya. Istilah klasifikasi itu ada Das Citandui dan lain sebagainya. Istilah klasifikasi itu ada klasifikasi wilayah itu ada 5. Yang pertama, Core Region Development Axis, yang ketiga Resource Frontier Region, dan yang keempat Depressed Region, yang kelima Special Problem Region. Core Region sendiri merupakan wilayah inti yang umumnya terdiri dari 2 atau lebih kota-kota besar. Inti wilayah yang biasanya berupa daerah metropolitan yang terdiri dari atas 2 atau lebih kota yang berkelompokan. Misalnya, wilayah Jabodetabek yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Development Axis itu region penghubung dari kota-kota besar, biasanya berupa jalur transportasi. Contohnya itu, jalur transportasi menuju Jawa Tengah melalui Cirebon. Yang ketiga, Resource Frontier Region itu merupakan wilayah yang masih dalam tahap perkembangan, misalnya wilayah kawasan industri. Yang keempat, Depressed Region itu merupakan wilayah yang sulit berkembang karena mengalami ketertinggalan akibat adanya tekanan dalam aspek sosial dan ekonomi, misalnya wilayah yang terdampak wabah penyakit. Yang kelima, Special Problem Region itu merupakan wilayah yang memiliki lokasi dan karakteristik yang unik dengan ciri khas tertentu, misalnya wilayah kampung adat. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang belum mengerti? Silakan bertanya. Apakah tidak ada? Kalau tidak ada, itu menandakan bahwa semuanya sudah mengerti, maka Ibu ingin bertanya. Ibu ingin bertanya kepada Inggit, istilah klasifikasi wilayah itu ada berapa? Dan sebutkan, silakan disebutkan Inggit. Baik, Bu. Ada 5 klasifikasi. Yang pertama, Cohesion. Yang kedua, Development Asset. Yang ketiga, Resource Frontier Region. Yang keempat, Depressed Region. Yang kelima, Special Problem Region. Ya, tepat sekali. Terima kasih, Inggit. Untuk yang kedua, Ibu ingin bertanya kepada Ai Pejeng. Baik, Bu. Ada 5 klasifikasi. Yang pertama, Cohesion. Yang kedua, Development Asset. Yang ketiga, Resource Frontier Region. Yang keempat, Depressed Region. Yang kelima, Special Problem Region. Ya, tepat sekali. Terima kasih, Inggit. Untuk yang kedua, Ibu ingin bertanya kepada Ai Pejeng. Klasifikasi wilayah itu ada berapa? Silakan disebutkan, Nona. Ya, Ibu.
klasifikasi wilayah itu ada 4 Ibu. Ada wilayah formal, ada wilayah fungsional, ada wilayah administratif, ada wilayah perencanaan. 4 Ibu. Oke, terima kasih. Itu tepat sekali. Marni ada? Ibu ingin bertanya? Oke. Ada Ibu. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi itu, istilah klasifikasi wilayah kan ada 5. Contoh-contohnya itu apa saja? Bisa disebutkan? Ya, baik Ibu. Yang pertama, core region, contohnya wilayah Jabodetabek yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian, development akses, contohnya jalur transportasi menuju Jawa Tengah melewati Cirebon. 3. Resource Portion Region, contohnya wilayah kawasan industri. 4. Depression Region, contohnya wilayah terdampak wabah penyakit. 5. Special Problem Region, contohnya wilayah kampung adat, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Marni. Maaf sebelumnya Ibu lupa mengingatkan link absen yang sudah Ibu kirimkan silakan diisi untuk mengisi presensi hari ini. Dan baik, jadi kesimpulannya hari ini materi kita ada itu wilayah atau region dapat diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Karakteristik khas dari suatu wilayah dapat berupa keadaan alam atau kondisi fisik, ekonomi. Jabodetabek yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian development akses, contohnya jalur transportasi menuju Jawa Tengah melewati Cirebon. 3. Resource Portion Region, contohnya wilayah kawasan industri. 4. Depression Region, contohnya wilayah terdampak wabah penyakit. 5. Special Problem Region, contohnya wilayah kampung adat, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Marni. Maaf sebelumnya Ibu lupa mengingatkan link absen yang sudah Ibu kirimkan silakan diisi untuk mengisi presensi hari ini. Dan baik, jadi kesimpulannya hari ini materi kita ada itu wilayah atau region dapat diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Karakteristik khas dari suatu wilayah dapat berupa keadaan alam atau kondisi fisik, ekonomi, demografi, dan sosial budaya. Sedangkan kewilayahan atau regionalisasi itu suatu upaya mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu. Misalnya, ada pembagian region permukaan bumi berdasarkan iklim, maka kriteria yang digunakan adalah unsur cuaca seperti temperatur, curah hujan, penguapan, kelembapan, dan angin. Untuk pertemuan berikutnya, pembagian kelompok yang sudah Ibu lakukan tadi, silakan dikerjakan tugas kelompoknya di rumah, kumpulkan minggu depan. Terima kasih. Untuk pembagian kelompok tadi yang sudah dilakukan dan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan, silakan dikerjakan dan dikumpulkan dan dipresentasikan minggu depan di pertemuan berikutnya. Sebelum menutup kegiatan belajar mengajar kita hari ini, Ibu minta salah satu untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita mengangkat doa. Tapi izinkan saya memimpin doa ini dalam ajaran Kristen Protestan. Doa mulai. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati pembelajaran kami hari ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Nining. Sampai jumpa minggu depan. Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.
Terima kasih Ibu.